Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih bersama dengan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri, dan juga Samsul Jahidin, penggugat Polri rangkap jabatan. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama simak pernyataan respon dari Kepolisian Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat atas putusan MK. Atas putusan tersebut tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Tentunya kalau memang itu sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan. Untuk aturan tentunya sudah ada di dalam internal kepolisian dan sudah memenuhi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri di sana dan dilengkapi dengan izin dari Pak Kapolri. Namun demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan dari kepolisian. Secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya nggak salah begitu. Dan itu tugas-tugas kepolisian itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nanti penjabarannya nanti silakan nanti dijabarkan ya kepolisian dengan Pan RB dan lain-lain. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi benar seperti yang Anda katakan, memang sampai hari ini masih belum ada pernyataan resmi dari Kapolri. Apa sebenarnya yang mungkin kita ingin tahu, publik ingin tahu, bagaimana sebenarnya perbincangan internal di kepolisian pasca putusan MK ini, Pak Arianto? Iya, ya itu perbincangan internal ya, kita kan menunggu putusan. Ya. Kalau sudah menunggu putusan, pasti nanti kita akan menghitung-hitung itu kemungkinan yang bisa terjadi. Kan kalau seandainya kita langsung patuhi itu beberapa putusan, kan yang jelas kan intinya adalah anggota polisi kalau mau merangkap jabatan sipil itu ya harus pensiun, kan bunyinya kan gitu. Sehingga dari itu maka yang mungkin akan terjadi adalah yang sudah ditugaskan di luar itu nanti dia akan milih itu. Apakah dia masih senang di jabatan yang baru itu, di tempat sipil, di lingkungan sipil itu, sehingga dia meminta pensiun dini, dipindahkan ke apa, di tempat di mana dia bertugas itu. Tapi kalau tidak ya dia kembali lagi, kalau dia nggak mau mengajukan pensiun, dia masih akan kembali, dan kemudian polisi akan menerima sebagai pegawainya kan gitu. Nah disitulah maka perlu terus mau ditaruh di mana kan gitu, kurang lebih gitu. Yeah. Nah, kalau lihat jabatan struktural penuh, kalau pemikiran saya sekarang ini polisi masih butuh tenaga banyak untuk transformasi, maka itu bisa ditampung di dalam Satgas. Itu hanya pemikiran saya ya. Sebagai orang yang lama di itu. Kurang lebih kayak gitu. Baik Pak Arianto, tapi Anda sebagai mantan anggota Polri, ketika kemudian memahami keputusan MK ini, Anda sendiri berpikirnya Pak Arianto, ini kira-kira kalau jadi anggota Polri yang terkena dampak kemudian harus memilih, apa kira-kira hitung-hitungannya Pak Arianto? Apakah bagaimana cara mereka menghitung apakah akan memilih jabatan sipil yang saat ini ditempati atau kembali ke satuan? Itu masing-masing tergantung dari kepentingan individu kan Bu. Orang itu ditempatkan di luar jabatan polisi di mana gitu kan. Kan ada yang memang dia menyenangi di situ, ada yang memang karena hanya ditunjuk kan gitu bunyinya. Tapi kalau bagi orang yang sudah senang di tempat yang baru dan lebih itu, pasti dia nanti akan minta pensiun dan kemudian dia meneruskan di situ. Kurang lebih gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak, ya dia pasti akan kembali ke polisi lagi. Misalnya dia berharap ingin pangkatnya bisa naik lagi, misalnya dia mungkin akan kembali lagi ke polisi, misalkan gitu. Jadi saya nggak bisa menentukan masing-masing. Itu tergantung dari individu. Tapi ini akan
masing-masing anggota ini punya kebebasan untuk memilih atau institusi yang nanti akan menentukan, Pak Arianto? Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu mekanisme. Makanya tadi kan baru mau dipelajari. Itu kemudian langkah-langkah lebih lanjut bagaimana. Karena ini kan baru sekali ini terjadi. Kasus ini terjadi. Saya bukan ahli manajemen dan tidak tahu aturan manajemen di polisi itu ya. Kemudian yang saya tahu kemarin itu kalau penugasan kayak gitu itu mekanismenya adalah dari lembaga yang bersangkutan membutuhkan tenaga, dia memberitahukan pada polisi, kemudian polisi akan mengirimkan job apa di situ, disesuaikan dengan jobnya, kemudian barulah dikirimkan. Nah, kemudian lapor kepada Menteri RB waktu itu kalau nggak salah. Sampai mekanismenya saya nggak begitu apa. Yang jelas kalau saya pribadi dulu itu gitu. Ketika saya diperintahkan untuk ke BPN itu, maka saya mengurus sampai di Seknek gitu ya. Saya dipindah di BAK, Badan Administrasi Negara itu. Kemudian status saya berhenti dari polisi, pindah ke sipil, baru di sana diangkat oleh Kepala BPN waktu itu. Diangkat sebagai di job waktu itu saya di Deputi 5 karena saya bintang 2 waktu itu. Oke. Begitu. Jadi saya sudah keluar dari polisi, nggak merangkap waktu itu. Baik, Pak Samsul, saya bergeser ke Pak Samsul. Sekarang kalau memaknai putusan Hakim MK kemarin, Anda melihatnya ini kira-kira akan ada deadline atau tenggat waktukah atau diberi waktu yang cukup panjang atau waktunya tidak terbatas untuk melakukan apa yang menjadi putusan MK ini? Oke, Ibu, terima kasih. Sebenarnya sederhana. Putusan MK untuk tentang Ciptaker diberikan jangka waktu 2 tahun. Putusan Tapera diberikan jangka waktu 2 tahun karena inkonstitusional bersyarat. Artinya diberikan waktu 2 tahun perbaikan. Nah, kalau untuk putusan 114 ini yang kebetulan pemohonnya saya tidak ada jangka waktu. Artinya pada saat diucapkan final and binding, artinya harus dilaksanakan pada saat hari itu juga. Teknisnya yang dibicarakan tadi itu tidak ada syarat atau tidak ada urgensitas harus diberikan jeda waktu. Sebenarnya sederhana. Mohon izin tadi juga sempat disampaikan mengenai tentang kepentingan individual. Ini bukan tentang individual, ini tentang ketatanegaraan. Yang artinya kita tunduk dan taat pada konstitusi atau kita melawan konstitusi. Nah itu ya dulu. Nah terus tadi ada lembaga tersebut yang meminta, di persidangan pun disampaikan. Di persidangan pun disampaikan. Ini saya beritahukan nanti bisa dicari di laman Google. Jadi pada saat persidangan keterangan DPR dan keterangan Presiden, kebetulan yang menyampaikan adalah Prof. Edi. Jadi mohon maaf sebelumnya, tren tingkatan permintaan penempatan jabatan sipil oleh kepolisian ada, mohon maaf sebelumnya, di tren pada saat Presiden Joko Widodo. Dan itu yang mengatakan bukan kami, dan itu tercatat di dalam berita acara, dan tercatat di dalam risalah, dan tercatat di dalam keterangan Presiden, itu yang disebutkan oleh Prof. Edi. Jadi tren peningkatannya ada pada saat di zaman Presiden Joko Widodo. Padahal di tren sebelumnya, di waktu zaman Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada yang menempati jabatan sipil. Tapi trennya meningkat secara bertahap dan paling tinggi, mohon maaf, ini saya lagi buka juga. Paling tinggi itu pada saat zaman Joko Widodo menurut keterangan Presiden pada 2022 sampai 2024. Paling tinggi trennya. Pak Samsul, itu artinya pada masa itu ada celah yang memberi kesempatan untuk rangkap jabatan atau seperti apa Pak Samsul? Sebenarnya tidak ada celahnya, cuman ya silakan, saya tidak menyebutkan secara eksplisit, tapi silakan masyarakat Republik Indonesia bisa menilai sendiri, karena saya tidak mau ikut campur dengan politikal. Oke, baik. Pak Samsul, ini lagi kembali ke pertanyaan awal saya ketika tadi saya menanyakan kalau tidak ada batas waktunya, kemudian Anda menjawab seharusnya final and binding itu ketika putusan itu dibacakan, tetapi tidak ada jangka waktu untuk melakukan transisi. Ini kan ada 4.000 personil ya Pak Samsul. Menurut Anda, ini apakah tidak harus diawasi bagaimana proses kemudian memang apakah mereka benar-benar pensiun dinikah atau mereka benar-benar akan kembali ke kesatuan atau tidak? Apakah tidak perlu ada pengawasan untuk memastikan bahwa itu benar-benar dilakukan?
Ya, sebenarnya sederhana sih. Kita tidak bicara reformasi, transformasi. Kita bicara keterbukaan saja. Sederhana kok. Keterbukaan saja. Kenapa Anda berani terbuka? Publish dong. Anda ketika menempatkan posisi-posisi itu, Anda nggak publish ke publik. Tapi ketika sudah ada putusan yang mereka harus dikembalikan, kok Anda bisa mengatakan, mereka mengatakan, kita harus lihat nanti apa respon publik, nanti terjadi sesuatu. Kami menggugat ini karena apa? Nawaitunya, karena mereka menempati jabatan-jabatan posisi yang bisa ditempati oleh jabatan sipil. Artinya merampas 4.351 kesempatan warga sipil untuk menempati jabatan itu. Itu faktanya. Artinya, sederhananya saja, keterbukaan saja. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Baik, Pak Samsu, kita akan sama-sama tampilkan di layar televisi berapa sebenarnya jumlah polisi di luar struktur Polri yang menduduki jabatan sipil. Kita akan sama-sama hadirkan grafisnya. Ya, ini adalah angkanya 2023 untuk perwira ada 1026, Bintara dan Tamtama ada 2398. Untuk tahun 2024 ada 1157 perwira dan 2665 Bintara dan Tamtama. Sementara tahun ini untuk perwira ada 1184 dan posisi Bintara dan Tamtama yang berada di luar struktur Polri ada 3167. Ya. Saya kembali lagi ke Pak Arianto sekarang. Pak Arianto bilang kemudian memang harus ditarik dari jabatan sipil. Menurut Anda apa implikasi yang akan terjadi terhadap jabatan-jabatan yang kemudian ditinggalkan, Pak Arianto? Maksudnya gimana? Implikasi jabatan yang ditinggalkan. Kalau dia kembali ke polisi, kan berarti mengisi jabatan yang tadinya ditinggalkan oleh dia kan, gitu kan? Kembali lagi kan, gitu. Iya, menurut Anda sebenarnya kalau di jabatan Polri kan ketika seseorang meninggalkan satu jabatan kan ada serah terima jabatan, Pak Arianto. Mungkin ada kemudian transfer knowledge dulu kepada perwira berikutnya yang akan menempati. Nah, kalau untuk kemudian dari perwira Polri dia tinggalkan, apakah menurut Anda memang sebenarnya harus ada masa transisi ketika jabatan yang tadinya diduduki oleh personil Polri diberikan kepada pejabat sipil? Nah, saya nggak bisa memberikan itu tuh, nggak bisa memberikan jawaban itu kalau pendapat saya, Bu. Yang saya tahu ya, cuman gini aja. Kalau memang kemudian polisi itu wajib ya, kan bunyinya putusan saya kembali lagi, putusannya kembali itu kan hanya tidak boleh merangkap yang masih aktif. Jadi kalau mau masuk harus pensiun, kan bunyinya kan gitu. Berarti dengan putusan ini maka pelaksanaannya adalah antara dua kan, apakah yang bersangkutan itu pensiun apa atau tidak. Kalau melanjutkan ya berarti dia harus keluar. Tapi kalau dia pensiun kemudian beralih, kan prosesnya seperti saya dulu. Gitu. Oh ya, catatan ya. Saya dulu itu pindah ke sana itu tahun 2011, Bu. Jadi waktu itu saya keluar dulu baru naik itu. Itu aturan yang lama semuanya. Oke. Jadi kalau Bu Ibu tanya tadi apakah harus untuk serah terima jabatan, kalau untuk saat ini tidak ada efeknya itu. Kalau seandainya yang bersangkutan mau pensiun, ya berarti kan dia nggak usah pakai serah terima jabatan, hanya mengurus peralihan. Tinggal lanjut saja, iya baik. Administrasi itu. Baik, baik Pak Arianto, kalau tadi Anda mengatakan ini tanda yang bagus atau pertanda yang bagus ketika harus menerima kembali ada 4.000 personil misalnya kembali lagi ke satuan. Istilahnya peluang. Iya, peluang untuk kemudian memperkuat reformasi Polri kata Anda. Ya, tapi kan ini kan sebenarnya di satu sisi mungkin bisa jadi peluang, tapi di sisi lain mungkin bisa jadi pekerjaan rumah tambahan ketika ada 4.000 personil yang kemudian harus melewati fase pembenahan. Akan seperti apa sebenarnya rekomendasi Anda kepada Kapolri agar kemudian jalannya reformasi Polri dan bagaimana kemudian harus menerima personil yang kembali dari tugas menduduki jabatan sipil itu tidak akan kemudian saling bertabrakan? Kalau bagi saya tidak, Bu. Karena ya gini, polisi itu sekarang kurang bagus kan katanya. Kemarin dinilai ada 9 poin kekurangannya itu. Akibat daripada demo yang dahsyat kemarin itu, kemudian polisi dicap sebagai masih kurang bagus. Ada 9 poin kurang bagusnya, misalnya pelayanannya masih kurang baik, kecepatan datanya membantu masyarakat kurang cepat,
Banyaklah itu kekurangannya. Nah, itu kan harus diperbaiki. Intinya, kekurangan polisi itu juga antara lain salah satunya adalah karena kurang personil, Bu. Contoh aja, penanganan perkara itu. Kan sangat kurang kita perkaranya. Sekarang ditambah gini, kan berarti merupakan peluang gitu, untuk mempercepat transformasi itu tadi. Jadi saya sih berpikirnya cuma gitu aja, yang praktis-praktis saja, nggak pakai berpikiran politis itu ya. Kemudian wah kita kemudian malu, kemudian bingung menempatkan, karena waktu kita menempatkan ke sana itu yang minta lembaga kan gitu kan. Misalkan tadi saya baru tahu ya, ternyata adalah apa yang di situ banyak yang tamtama. Ternyata berarti tamtama itu kan tugasnya kan yang dinas di luar itu ya, sebagai ajudan, sebagai apa, pengawal dan sebagainya, rupanya itu, sehingga banyak sekali ribuan itu kan Bu, itu gitu. Iya. Jadi kalau itu yang tadinya ditugaskan di lembaga itu tadi ditarik, nah kalau di sini kan masih bisa dipekerjakan di lini terdepan di para polisi itu kan, berarti kan memperkuat. Iya. Jadi bagi saya tidak ada faktor apa-apa, nggak ada apa itu wah jadi beban gitu, nggak. Bagi saya merupakan peluang bagi saya sih ya. Nggak tahu kalau bagi Polri ya, saya katakan ini pendapat saya pribadi ya. Baik. Yang selama berdinas di polisi mulai dari bawah sampai ke tingkat atas, kira-kira saya tahu butuh polisinya itu kayak gitu. Baik. Itu kira-kira ya, itu pendapat saya, Bu. Baik. Pak Samsul, harapan Anda implementasi putusan MK di tubuh Polri akan seberapa cepat dikerjakan dan seberapa cepat juga kita akan melihat hasilnya? Ya harusnya minggu ini udah selesai. Polri harus mengeluarkan penetapan atau telegram yang diperintahkan oleh Presiden, atau Presiden memerintahkan Kapolri untuk menarik semua personilnya. Nggak ada pilihan. Pilihan itu setelah mereka menarik. Ada telegram dulu, atau ada eksekutorial yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia menarik semua anggotanya. Yang dari jabatan sipil, baru setelah itu baru mereka diberikan pilihan. Itu baru yang betul, itu ketatanegaraan. Baik. Karena ini bukan sesuatu yang, mohon maaf, mohon maaf sekali, saya sangat sepakat, kita hidup tidak ada Kepolisian Republik Indonesia. Negeri ini satu hari tidak ada polisi, hancur. Tapi lembaga tidak akan hancur jika polisinya ditarik. Oke. Baik, menurut Anda bisa secepat itu ya? Diikuti. Ya, dan saya menambahkan sedikit. Jadi kalau untuk yang Tamtama dan Bintara, itu kan tugas pokok fungsinya. Yang dipermasalahkan adalah perwiranya. Kenapa bisa sampai 130, di tahun 2025 saja 1.184 perwira. Padahal di satu sisi, Kepolisian Republik Indonesia kekurangan personil. Tapi di satu sisi mengeluarkan, silahkan dicermati logikanya seperti apa. Kalau masyarakat seperti saya mengatakan sependapat secara pribadi juga, itu udah nggak masuk logikanya. Iya. Oke, baik Pak Samsul, terakhir kapan kira-kira atau seberapa jauh lagi dari pembacaan putusan untuk gugatan Anda yang rangkap jabatan di TNI mungkin? Oke, nah ini banyak yang mengira, ini kami sampaikan di halayak publik, perkara saya untuk jabatan, mohon maaf, tentara TNI, jabatan sipil itu pasal 47 ayat 1 dan pasal 47 ayat 2 itu sudah masuk di dalam perbaikan permohonan. Nanti sidangnya tanggal 20 November untuk perbaikan permohonannya. Perkara 209 PUU 2025. Jadi di dalam publik ini saya juga ingin menyampaikan secara keseluruhan bahwa kami tidak ditunggangi siapapun. Saya Syamsul Jahidin tidak ditunggangi siapapun dan tidak bersentuhan dengan politik manapun. Murni dari hati nurani. Karena kebetulan pada saat hari itu Undang-Undang IKN juga diputuskan kembali ke UPA yang notabene kami juga yang pemohonnya. Terus ada Undang-Undang Polri yang kami juga pemohonnya. Dan sekarang yang sedang berjalan adalah manfaat pensiun DPR dan Undang-Undang TNI. Jadi semua berjalan. Untuk 24 November itu manfaat pensiun DPR yang seumur hidup. Okay. Dan untuk tanggal 20 November perbaikan permohonan. Tanggal 24 adalah pleno, sidang ketiga keterangan DPR dan Presiden. Jadi artinya silakan masyarakat atau publik menilai itu semua. Baik, kita akan sama-sama cermati, kita akan sama-sama kawal juga bagaimana prosesnya di MK. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Arianto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.
Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.